Oke teman-teman, kali ini kita akan coba melihat dari pelajaran yang terbaru, yaitu terkait dengan technical pattern. Dan kali ini yang akan kita bahas terutama terkait dengan reversal chart pattern. Ada pola apa saja dalam grafik yang bisa kita manfaatkan untuk trading tentunya. Oke, langsung saja. Di sini ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5, ada 10 gambar, ada 10 chart patterns yang bisa dijadikan pedoman untuk kita semua dalam transaksi. Oke, di sini ada bearish double top atau kita kenal langsung sebagai double top. Sementara lawan dari double top adalah double bottom yang berarti arahnya kecenderungan adalah berbalik ke atas. Sementara untuk head and shoulder atau bearish head and shoulder, kita biasanya sebut saja head and shoulder normal. Sementara untuk bullish inverted head and shoulder, tentunya kita kenal dengan inverted head and shoulder. Nah, biasanya dalam satu pola itu biasanya lebih ditemukan kepada head and shoulder. Dan sekalinya ketemu, itu titik dari potensi ataupun targetnya itu kecenderungannya jauh lebih tajam. Sekarang kita lihat dari gambar grafik crude oil, di mana kalau Anda perhatikan di sini ada areal yang sudah saya tandai. Kebetulan kalau misalkan kita coret-coret di situ, sebetulnya kita sedang menemukan pola yang kita sebut sebagai head and shoulder. Oke, Anda bisa perhatikan di sini. Kenaikannya relatif menunjukkan areal yang bisa dibilang lebih rendah. Jadi ada 3 puncak yang lebih menonjol, di mana puncak yang pertama lebih kecil atau lebih pendek daripada puncak yang kedua. Lalu kemudian puncak kedua adalah puncak yang paling tinggi di antara 3 puncak yang ada. Dan sementara puncak yang ketiga tentunya tidak lebih tinggi daripada puncak yang tengah atau puncak yang kedua. Dan puncak 3 dengan puncak 1 sebetulnya bisa saja seimbang atau bahkan sedikit lebih tinggi atau sedikit lebih rendah. Nah, bagaimana cara kita transaksi saat terjadinya atau terbentuknya atau katakanlah terdeteksinya sebagai potensi head and shoulder? Oke, perhatikan areal yang sudah saya tanda di sini. Nah, sebetulnya areal yang kita bisa manfaatkan adalah terjadi saat dia penembusan. Penembusan apa? Yang kita maksud dengan penembusan itu berarti dia harus tembus dengan areal neckline. Jadi areal neckline ini yang akan menjadi pemicu terkait dengan penurunan. Penurunannya sampai mana? Penurunannya adalah setinggi dari areal yang diukur dari areal neckline ini, ya, garis yang kuning, sampai ke areal puncaknya. Jadi itu adalah bagian head, ketinggian head ke areal neckline, itu kita pindahkan dengan garis sejajar saat dia penembusan. Dan apa yang terjadi? Ternyata dia kecenderungannya mencapai target sesuai dengan areal ketinggian ini. Nah, inilah tanda-tanda saat dia inverse atau head and shoulder-nya berhasil. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, jarak antara puncak sampai ke bagian neckline sama dengan jarak saat dia penembusan sampai targetnya. Nah, berarti waktu Anda melakukan transaksi, pastikan Anda hanya 2 opsi, ya. Anda memiliki 2 opsi. Begitu Anda mencium kemungkinan adanya head and shoulder, opsi pertama, ya, sebagai trader yang kurang lebih agresif, kemungkinan dia akan entry, dan entry-nya kemungkinan akan langsung saat dia mendeteksi right shoulder. Sementara, untuk Anda yang kategorinya cenderung safety player ataupun safety trader, ya, kita sebut saja sebagai conventional trader, maka Anda akan entry setelah dia terjadi penembusan ataupun breakout. Dan ini dia, targetnya kalau kita hitung, misalkan Anda bisa perhatikan di sini, areal neckline yang sini sampai jarak ke 93. Dan ini berarti 8480 sampai ke 93.70. Artinya Anda memiliki jarak kurang lebih hampir $100 ya, atau 100 poin. Nah, sementara di sini berarti kita ukur dari sejak dia penembusan dan juga jaraknya sama. Artinya cukup lumayan. Begitu Anda follow sell saat dia tembus 83.80, mengincar target sampai 75.49 pun ini sudah mendapatkan target yang cukup optimal. Apalagi untuk yang agresif trader, begitu Anda entry setelah terdeteksi sebagai right shoulder, maka dia akan mendapatkan peluang yang jauh lebih besar. Oke, bagaimana? Sangat mudah bukan untuk mendeteksi apakah terjadi pola pembalikan atau yang kita sebut dengan reversal pattern atau tidak. Ya, tadi kita baru contohkan terkait dengan head and shoulder. Kira-kira apakah Anda bisa mendeteksi grafik ataupun chart pattern lainnya? Ya, silakan sebutkan di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe, dan juga share kalau memang ini dirasa berguna untuk Anda. Dan sampai ketemu di materi berikutnya.